Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang saleh dan cerdas? Bertemu lagi dengan Bu Anita, kali ini dengan pelajaran PPKN. Oke, di video yang keempat ini kita masih akan mempelajari tentang pelajaran kedua atau bab yang kedua, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kali ini bagian yang kedua. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memahami tanggung jawab kita sebagai warga negara. Oke, langsung saja dengan definisi tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan kesadaran seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, yaitu alam sosial dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi berdasarkan yang tadi, jenis-jenis tanggung jawab itu ada 5 ya. Oke, yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Lanjut, yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut kita bahas satu-satu. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Menuntut kesadaran setiap individu untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Ya, contoh-contohnya tanggung jawab terhadap diri sendiri ini antara lain adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menjaga dan merawat barang-barang milik sendiri. Ya. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain. Kemudian yang keempat, bersedia menerima sanksi saat melakukan kesalahan. Selanjutnya yang kelima, melaksanakan tugas yang dibebankan. Ya, memiliki dan menunjukkan rasa empati dan peduli. Kemudian menjaga hubungan baik dengan individu lain dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, menjaga kebersihan diri sendiri. Oke, lanjut dengan tanggung jawab yang kedua, yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Oke, tanggung jawab kepada keluarga dipikul oleh seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Ya, yang pertama, contoh tanggung jawab ayah sebagai keluarga. Yang pertama adalah memberi nafkah keluarga. Kemudian, mengenalkan dan mengajarkan agama. Yang ketiga, melindungi keluarga. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai teladan yang baik. Kemudian, mengenalkan perbedaan hal baik dan hal buruk. Dan contoh yang terakhir adalah menjaga keutuhan keluarga. Masih ada contoh lain pasti. Ya, ini hanya contoh. Oke, yang kedua, tanggung jawab dalam keluarga. Nah, yang tanggung jawab seorang ibu. Nah, itu apa sajakah? Ya, contohnya adalah merawat dan mengurus anggota keluarga. Kemudian yang kedua, memberi teladan yang baik untuk anak-anak. Yang ketiga, memberikan pendidikan kepada anak-anak. Yang keempat, mengenalkan perbedaan hal baik dan hal buruk. Sama ya seperti tugas ayah, tugas tanggung jawab ayah. Kemudian contoh yang terakhir adalah mengawasi anak. Ini contohnya ya. Berarti masih ada yang lain. Oke. Lanjut
Untuk contoh tanggung jawab seorang anak, yang pertama adalah menuruti perkataan orang tua. Yang kedua, tidak berkata kasar dan menyakiti hati orang tua. Selanjutnya, contoh lain, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Itu adalah tanggung jawab seorang anak. Yang melindungi saudara kandung kalau punya, ya. Dan yang terakhir, contoh di sini adalah membantu meringankan pekerjaan orang tua. Masih ada contoh lain, Bu? Masih banyak tentunya. Ini hanya sebuah contoh. Oke. Lanjut dengan tanggung jawab yang ketiga, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Contoh tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal. Lanjut. Menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Kemudian ada juga tidak membuang sampah sembarangan. Ingat, tidak boleh. Lanjut, menghargai undangan rapat dari RT, RW, atau desa dan memberikan masukan untuk kegiatan bersama. Ya, ada lagi menyelesaikan masalah melalui musyawarah atau mufakat. Kemudian contoh yang terakhir di sini, memberikan bantuan jika ada warga yang tertimpa musibah. Ya. Oke, lanjut dengan tanggung jawab yang keempat, yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara itu. Contoh tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara antara lain adalah yang pertama, mengharumkan nama bangsa di dunia internasional melalui prestasi-prestasi yang membanggakan. Misalnya, menjuarai olimpiade matematika tingkat dunia. Wah, ya yang internasionalnya itu keren tuh ya. Lanjut, contoh lain, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, menjaga dan memelihara nama baik Indonesia di dunia internasional. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku diskriminatif. Oke, lanjut ke tanggung jawab yang kelima, yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Ya. Tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah beribadah dan melakukan kebajikan dalam kehidupan. Ingat, setiap manusia harus menjalani kehidupan sesuai aturan agama yang dianut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Ibu rasa cukup untuk materi kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.